Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Jackson Math, yaitu kali ini saya akan membahas tentang dilatasi, merupakan bagian dari transformasi. Bagi yang mengikuti video ini, silahkan jangan lupa untuk mengklik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Baiklah, kita langsung aja. Apa itu dilatasi? Dilatasi ini pengertiannya dulu, yaitu memperbesar dan memperkecil bangun. Dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan dengan bilangan tertentu. Nah, bilangan tertentu itu yang disebut dengan faktor skala. Dengan adanya faktor skala ini, maka panjang-panjang dari titik ke titik bayangannya itu dapat diperhitungkan menjadi sebuah persamaan. Ini dari O, P, nanti kita akan dijelaskan dalam contoh-contohnya, di mana O ke P bayangan itu hasilnya sama dengan K dikali dengan O, P, jarak O ke P, yaitu ini titik aslinya, titik asalnya. Baik, dari hasil persamaan ini diperoleh, yaitu menjadi faktor skala itu adalah jarak bayangan dibagi jarak aslinya atau sebenarnya. Baik, ini untuk menunjukkan perumusan faktor skala. Lanjut saja, ini apabila dilatasinya melalui titik O, kita gunakan rumus ini untuk mencari bayangannya. Kemudian apabila melalui sebuah titik sebagai pusatnya, ini maka diperoleh rumus yang kedua. Nah, rumus kedua ini fleksibel, bisa digunakan untuk rumus yang pertama. Kemudian contoh yang pertama, nah ini ada segitiga yang disorot atau diperbesar dengan proyektor. Ini proyektornya, ini layarnya. Maka ini akan membuat garis seperti contoh di awal tadi, bahwa pusat dilatasi akan satu garis dengan bayangannya. Oke, ini sinar-sinarnya. Maka hasil dari ini akan merupakan jadi bayangan-bayangannya. Oke, nah inilah bayangannya menjadi 3 kali. Karena ini 3 kali, maka panjang AB ini 1, panjang A bayangan sampai ke B bayangan itulah 3. Ini digunakan untuk mencari faktor skalanya. Sehingga ini adalah 3, AB-nya 1. Ini juga 3, BC-nya 1. Ini 3, sehingga hasilnya nanti 3. Ini nanti bisa dipahami dalam contoh berikutnya. Oke, bisa juga dengan cara semacam ini. Baik, lanjut, yaitu untuk soal nomor 2. Ini perhatikan bahwa ini adalah gambar aslinya, yang putus-putus adalah bayangannya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan ini, pertama kita cari pusat dilatasinya, yaitu dengan cara ingat bahwa pusat dilatasi, titik asal, dan hasil bayangannya itu terletak pada satu garis. Maka kita hubungan saja dari E dengan A, F dengan B, G dengan C, H dengan D. Pertemuan garis-garis ini merupakan titik pusat dilatasi. Maka kita peroleh pusat dilatasi O, karena ini sudah didapatkan. Kemudian faktor skalanya kita lihat panjang EF itu 10. Ya, maka ditulis EF itu 10, AB 5, FG 6, BC 3, dan seterusnya, bisa dihitung kalian masing-masing. Setelah disederhanakan hasilnya 2 semua. Kalau sudah sama 2 semua, maka skalanya adalah 2. Lanjut pada contoh yang ketiga, akan lebih mempermudah lagi. Ini bagaimana mencari faktor skala apabila K-nya itu positif. Positif arahnya ke kanan. Nah, ini misalnya jarak dari O ke P ini arahnya berarti ke kanan. Kalau dari P ke O berarti ke kiri. Nah, ini ke kanan. Nah, ke kanan ini. Maka dengan perumusan ini, faktor skalanya yaitu OP bayangan itu 3, sedangkan panjang OP-nya 1. Ini kita lihat 1, ini adalah 3, 1, 2, 3. Maka faktor skalanya 3 bagi 1, hasilnya 3. Kalau ini berarti OP-nya 3, OP bayangannya 1. Nah, ini ya. Oke, maka nanti ini OP bayangannya 1, OP-nya adalah 3. Maka skalanya adalah 1/3.
Bagaimana kalau arahnya ke kiri? Kalau arahnya ke kiri berarti dia negatif. Bisa dilihat. Berarti nanti OP-nya adalah 1. OP-nya 1 ini. Sedangkan bayangannya adalah negatif 2 karena arahnya kiri. Maka diperoleh skalanya 2 min 2 dibagi 1, hasilnya min 2. Perhatikan di samping yang sebelah ini juga sama. Ini ke kiri, maka OP negatif 1, sedangkan O ke P bayangannya adalah 2. Sehingga diperoleh OP-nya min 1, OP bayangannya 2. Maka diperoleh 2 dibagi min 1, hasilnya adalah min 2. Kita lanjut kepada contoh yang kelima ini untuk menentukan faktor skala pada sebuah garis. Kemudian contoh yang kelima, bagaimana ini untuk memperbesar atau mendilatasikan dengan pusat O, kemudian faktor skalanya adalah 1,5. Maka ini titik-titiknya ini diperoleh dari sini. Lanjut aja, ini digunakan karena ini pusatnya O, kita gunakan rumus yang pertama. Tinggal dimasukkan A-nya 64, maka A-nya 6 tinggal kali 1,5. Yang B-nya adalah 4 dikali 1,5, hasilnya adalah 9,6. Bagaimana yang B? Yang B yang sama caranya, tinggal kalikan dengan 1,5 semuanya. Ini hasilnya adalah min 6, yang ini adalah hasilnya 3. Maka bayangannya bisa dilihat di sini titiknya. Nah, ini kemudian kita tarik sebuah garis. Nah, ini apabila digambar. Nah, inilah bayangan dari titik AB ya. Ini jadi menyorotnya dari sebelah sini. Kita lanjut pada contoh yang ke-6. Contoh yang ke-6 ini bagaimana kalau ini negatif? Sama saja caranya. Ya, negatif tinggal dikalikan dengan negatif aja. Maka hasilnya min 9 min 6. Sedangkan ini hasilnya adalah 6, min 3. Caranya sama. Maka kita masukkan titiknya. Kemudian dari A dengan A bayangannya melalui titik pusatnya, karena pusatnya O, tarik garis. Sedangkan P ditarik garis. Nah, inilah bayangannya. Jadi bayangan A bayangan dan B bayangan. Lanjut pada contoh yang ke-7. Contoh 7, nah ini beda. Kalau ini adalah pusatnya adalah sebuah titik. Maka akan diperoleh caranya rumus yang kedua. A-nya di sini A-nya 8, B-nya 5. Tinggal dimasukkan. Ini XY-nya faktor skalanya 2. Maka bayangannya ini A-nya, ini dikurangi X dikali dengan faktor skalanya ditambah 6. Kemudian yang B juga sama, berarti 5 dikurang 9 kali 2 ditambah 9. Diperoleh maka ini 8 kurangi 6 2, 5 dikurangi 9 min 4. Maka diperoleh ini 2 kali 2 4. Oke, ini kali ini min 8, hasilnya adalah 10,1. Baik, yang ke-8 contohnya adalah mencari titik asal. Nah, ini bayangannya sudah diketahui, bayangannya pusatnya adalah ini, faktor skalanya adalah 5. Perhatikan, kita karena ini pusatnya adalah sebuah titik, kita gunakan rumus yang kedua. Kita masukkan, A-nya belum ada, maka kita tulis dengan A, B. Maka A dikurangi 2 dikali 5 ditambah 2. Begitulah B dikurang min 6, di sini min 6 dikali dengan 5 ditambah dengan min 6. Perhatikan, maka hasilnya demikian. Ini min 2, ini 2. Ini jadi positif karena ini negatif-negatif. Ini jadi negatif karena ini positif dengan negatif. Nah, ini sama dengan bayangannya. Karena ini dari sini kemari ini merupakan bayangan. Sedangkan titik yang dihasilkan sudah ada nih 7, min 1. Setelah itu hasilnya adalah demikian. Mengapa ini menjadi 5? Ini dikalikan jadi 5.
kemudian 2 kali 5, ya, 2 kali 5 hasilnya 10 nih. Oke, kemudian yang ini dikalikan menjadi 5B, ini menjadi 30. Oke, dikurang ini. Selanjutnya kita dapatkan 10 ditambah 2 hasilnya min 8. Oke, kemudian ini hasilnya 24, ya, ini 30 dikurangi 6, 24. Baik, nah kita peroleh 5A min 8 sama dengan 7. Dari mana? Ini sama dengan ini. Nih ya, saya beri tanda biru ini. 5A min 8 itu sama dengan 7 karena posisinya sama di sebelah kiri. Nah sini. Oke, 8 ini nanti kita pindahkan menjadi positif. Maka hasilnya ada 15. Kemudian kita bagi 5 membagi 15, hasilnya adalah 3. Jadi A 3. Kemudian selanjutnya bagian yang B, ya ini harus sama dengan min 1, yaitu 5B plus 24 min 1. 24 dipindahkan menjadi min 24. Akhirnya 5B sama dengan min 25. Ini akan membagi, hasilnya adalah min 5. Nah, didapatkanlah titik asalnya atau titik A-nya adalah 3, min 5. Oke, setelah pembahasan ini mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti bisa dilihat dari tugas penilaiannya. Nah, nanti kalian tinggal menyelesaikan dari tugas-tugas penilaian yang diberikan dalam pembahasan ini. Silakan nanti dilihat. Nah, ini ada 7 soal. Ada 7 soal ini. Jadi ini soal yang pertama, ini soal yang kedua. Kemudian soal yang 3, ini 3 sampai 7. Nah, ini silakan kalian selesaikan. Setelah itu dilaporkan kepada guru kalian masing-masing yang mengajarnya. Oke, sampai sini dulu. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.